Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi ini kita akan berbincang dengan Direktur Utama Bank Nagari. Beliau Bapak Gusti Chandra baru saja menjadi Direktur Utama Bank Nagari. Dulunya Direktur Keuangan atau apa ya? Direktur Kredit dan Syariah. Dulunya Direktur Kredit dan Syariah, sekarang dipercaya menjadi Dirut Bank Nagari. Masih panas-panas Pak ya, baru setengah bulan. Ya, lebih kurang Pak John. 16 hari ya, 16 16 hari. Pembicaraan kita hari ini Pak Chan, kita akan memperbincangkan tentang kredit pertanian. Nah, ini yang kita bincangkan dengan beliau nanti, kredit pertanian, apa itu dan bagaimana kemudahannya. Tapi secara angka-angka kredit pertanian untuk Bank Nagari Sumatera Barat ini sudah lumayan dibanding nasional. Silakan Pak Gusti. Baik. Ya, supaya mereka tahu kawan-kawan ini semua. Ya. Terima kasih Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, perkenalkan saya Gusti Chandra, alumni Fakultas Pertanian Angkatan 92. Ya. Jurusan Sosial Ekonomi dan mengambil S2 itu Magister Manajemen Ekonomi. Nah, sebelum kita mengulas tentang kredit pertanian atau pembiayaan pertanian, saya mungkin punya pandangan Pak Joni tentang problematika klasik pengembangan pertanian di Indonesia. Ya. Kita bicarakan hulu, kemudian bicara tentang budidaya, panen, pasca panen dan hilir. Ya. Nah, Pertanian itu seluruh itu, sampai ke pasar deh. ya, ekosistem. Nah, memang di tingkat paling bawah itu ada beberapa problem-problem yang memang mesti seluruh stakeholder memperhatikannya. Misalnya terkait dengan luasan lahan yang memang skala ekonomisnya kecil. Jadi yang kita maksud sekarang ini Pak Gusti memang ke yang skala kecil itu. Iya, Ya. betul. Kalau yang besar misalnya orang buka sawit 100 hektar, itu betul-betul pamer. Sekali, ya. Itu pamer. Ini yang petani yang kelas kecil. Ya. Nah, Jadi juga di sana ada problematika tentang legalitas, Ya. lahan yang mungkin belum bersertifikat sehingga membuat akses mereka ke lembaga keuangan itu menjadi terbatas. Ya. Kemudian kalau bicara di hulu lagi ada tentang ketersediaan saprodi dengan mudah dan terjangkau. Ya. Kita bicara dengan mudah dan terjangkau, berarti dia ketika diperlukan dia tersedia. Kemudian mungkin tentang minimnya sinergi antara yang kecil-kecil dengan yang menengah atau yang besar. Ya, Sehingga sebagai membuat- penghela ya. Sebagai penghelanya. Kemudian minimnya literasi keuangan. Jadi kalau bicara literasi itu bagaimana manajemen suatu budidaya itu terkelola dengan baik. Baik, sebentar Pak Dirut. Jadi kalau tadi minimnya ketersediaan, tidak terpenuhinya kebutuhan saprodi, kemudian minimnya apa-apa tadi yang kedua? Ya, literasi keuangan. Literasi keuangan, ya. Tentang manajemen keuangan. Ya, itu kan yang ketiga, yang kedua. Ya, ya, baik. Nah, jadi kalau Sinergi mungkin antara yang kecil dengan yang menengah dan besar. nah, jadi minimnya sinergi antara yang besar dan yang kecil. Kalau yang satu dua ini kewajiban pemerintah lah ini. Ya, betul. Pemerintah daerah, mau kabupaten, mau kota, mau provinsi. Kan mereka yang membina, yang mengaminkan. Nah, kemudian kalau minimnya literasi keuangan ini, itu bagian dari tugas Bank Nagari, ya kan? Lembaga keuangan itu. Nah, ya, menurut saya itu kira-kira. Dan juga ada problematika yang mungkin hari ini kita ketahui bersama dan membuat masyarakat terjerat itu, beberapa petani kecil itu terjerat dengan rentenir dan ijon. Ini secara kasat mata kita lihat Ya, bagaimana jeratan tersebut membuat mereka tidak berkembang, bahkan belum panen pun sebenarnya hasilnya sudah dikuasai oleh orang lain. Nah, inilah bentuk-bentuk keberpihakan nanti dari kebijakan pemerintah termasuk perbankan di dalamnya. jadi kalau itu Atas kan ini. terjerat kan dikatakan Ya, tadi, terjerat. itu sebetulnya hubungan antara orang punya uang di desa Ya, dengan para petani. Karena petani itu panennya sekali 3 bulan, butuh uang mau tanam, biaya hidup lah, biaya sekolah anak. Jadi kalau kita disebut beliau-beliau itu rentenir,
Nak tahu saya apa, memang beliau itu rentenir, tapi hubungan kekerabatan mereka itu tinggi. Ya. Ya. Ya, bahasanya mungkin ketika mengambil manfaat yang mungkin bisa dikategorikan membuat orang tidak berkembang. Nah, Itu kategorinya bisa kelompok rentenir macam. ya, ya mudah-mudahan bisa diperbaiki oleh kawan-kawan, tidak sedemikian rupa. Ambillah keuntungan tapi jangan banyak, itu maksudnya itu. Sehingga orang berkembang juga toh. Jadi program-program dari lembaga keuangan seperti hadirnya kredit usaha rakyat, kemudian di Sumatera Barat itu ada pinjaman yang namanya solusi mengatasi masalah keuangan atau SIMAMA, itu dalam rangka bagaimana pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan antaranya termasuk sektor pertanian. Yang si Mamak tu sudah jadi okey tu. Sudah. Sudah. Oh, Jadi, sudah ya. Kalau pemirsa semua melihat berita dan menyaksikan bahwa tanggal 17 Juli kemarin bersamaan dengan Hari Koperasi, Ya. itu sudah langsung di launching di kantor gubernur. Si Mamak. SIMAMA. Apa itu si Mamak, Pak? Ini baru ini. Jadi SIMAMA ini adalah pinjaman dalam rangka pemberdayaan usaha kecil. Jadi kategorinya kalau untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat di APBD tersebut adalah mengelola yang kelompok usaha kecil. Nah, Pemberdayaan supaya dia nanti naik kelas untuk menjadi pengusaha menengah, kemudian usaha besar dan sebagainya. Sehingga nanti mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, Ya. kemiskinan dan sebagainya. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini akan memberikan subsidi. Subsidi bunga. Ya. Ataupun margin kalau syariahnya Ya. selama 12 bulan pertama. Oh, gitu. Jadi mereka hanya mengembalikan pokok yang beban tadi disubsidi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ya. APBD-nya. Ya. Oh. 12 bulan pertama. Itu yang si Mamak itu. Itu yang si Mamak. Petani bisa minjam. Bisa. Nanti katakanlah bunganya itu dijamin oleh APBD. Disubsidi. Itu dengan, Bebas satu subsidi ini. kalau petani tentu tidak membayar. Tidak membayar Karena bunga toh? Ya, karena digantikan dengan Ya. subsidi oleh pemerintah. Ya. Kalau jangka waktu pinjamannya nanti melebihi 12 Bulan, baru. maka bulan ke-13 dan seterusnya baru mereka Tanggung jawab mereka. Tapi yang jelas 12 bulan pertama itu mereka tidak bayar. Bunga. Bunga. Nah, kewajiban wajib ya. Atau margin di Ya, margin atau margin syariah. Ya. Kategorinya mereka termasuk usaha kecil. Karena kalau mikro itu kewenangan kabupaten kota, yang kecil dan menengah itu baru kewenangan dari pemerintah provinsi. Nah, Selama ini Pak Gusti, selama ini kan saya dengar keluhan masyarakat itu kan jaminan diminta oleh perbankan, kemudian anggunan. oke. Ya, diminta juga. Ya. Ini jaminan anggunannya apa ini? Itu kalau bisa diperjelas juga sehingga kawan-kawan tahu ini. Baik Pak Joni. Jadi di Undang-Undang Perbankan itu dikenal ada jaminan, ada anggunan. Itu undang-undang ya. Undang tuh. Ya. Jadi kalau jaminan itu adalah kepercayaan. Kepercayaan. Oke. Kepercayaan bicara tentang karakter. Ya. Karakter itu bisa terbentuk dari track record dan payment record. Kalau payment record contohnya, kalau kita misalnya ada kewajiban-kewajiban keuangan, kita tidak pernah menunggak. Ya. Itu akan terdata di namanya, kalau dulu itu disebut dengan BI checking, Ya. sekarang namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK, SLIK OJK. Kalau Anda sudah blacklist, ya sudah. Tidak ada lagi. Untuk mengakses Ya. pinjaman perbankan. Ya. Saya rasa mungkin di... Jamin itu bukan ada orang yang menjamin. Bukan Pak Jan. Oh, bukan Jadi ya. kalau jaminan itu dalam Undang-Undang Perbankan adalah kepercayaan, sehingga bank yakin bahwa nanti si peminjam mampu mengembalikan pinjamannya. Mampu dan mau. Ya, mampu dan mau. Jadi kita bicara tentang ability to pay, willingness to pay. Jadi kemampuan dan kemauan. Ada Ya. orang yang mampu tapi tidak mau. Tidak mau. Bisa itu. Ya. Harus dua-duanya. Nah, kemudian agunan. Agunan itulah jaminan tambahan. Jadi Jaminan di samping tambahan. kepercayaan tadi perlu tambahan. Namanya agunan. Ya. Nah, agunan ini ada agunan pokok, ada agunan tambahan. Ya. Nah, agunan pokok adalah usaha yang dibiayai. Contoh, Usahanya bayarnya ini sebagai anggunan. ya, contohnya dia melakukan budidaya tanaman palawija misalnya. Ya. Berarti usaha yang dibiayai itu adalah agunan pokok. Ya. Nah, agunan tambahannya bisa berupa harta benda. BPKB. Nah, bisa bentuknya mungkin tanah Atau sertifikat bangunan, tanah, atau ya. kendaraan, peralatan dan sebagainya. Ya. Dan perbankan pun biasanya memberikan kemudahan Pak Joni untuk agunan tambahan ini tidak mesti milik si peminjam. Berarti boleh milik orang lain. Milik pasangan, Ya. milik orang tua, milik anak, milik adik kakak. Ya.
menantu dan sebagainya. Itu dimungkinkan dalam ketentuan undang perbankan. Di poinnya adalah pelaku usaha yang ini berkembang dan seiring dengan perbankan itu perlu menjaga yang namanya kepercayaan. Ya, Maka kita bicara di Jepang itu pinjaman itu nggak perlu agunan, karena memang sedemikian betul masyarakat Jepang itu menjaga yang namanya kepercayaan. Iyalah, mereka malu nak mau. Malu. Biarlah bunuh diri daripada malu. Kan itu orang Jepang. Ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga SLIK tadi? Karena memang untuk mengakses pinjaman seperti KUR itu menggunakan data elektronik, Pak Doli. Ya. Jadi harus punya elektronik KTP. Jadi dia akan masuk nanti ke sistem informasi kredit program. Dia tidak bisa di setel-setel itu. Memang orang yang identitasnya jelas. Kemudian kalau petani kan bisa juga. Bisa. Ya, yang penting ada ini. eKTP. eKTP. Kemudian dia nanti mempunyai surat keterangan usaha. Tapi kalau sekarang itu diarahkan oleh pemerintah mempunyai nomor induk berusaha atau NIB. Nah, kalau petani kan ada itu. Bisa kita gunakan surat keterangan dari wali negara cukup. Kalau dia itu petani. Dia petani. Ya. Oke. Kemudian dia berarti punya usaha. Kemudian nanti SLIK-nya bersih. Jadi boleh dia punya pinjaman di bank sebelumnya, mungkin juga pinjaman di leasing misalnya, tapi kualitasnya itu harus terjaga dalam kondisi lancar. Nah, kalau sudah lancar, punya usaha, dan punya surat keterangan usaha atau NIB, itu sudah bisa mengakses KUR. Jadi kita melihat bahwa kepercayaan itu hal utama untuk orang bisa berkembang. Jadi tidak bisa orang cacat perbankan ya. Kita mengajarkan untuk mereka bisa berkembang menjadi pengusaha yang besar. Ya. Sehingga yang besar itu memang dimunculkan dari kecilnya. Jadi peluang ini ke depan sangat tinggi di pertanian ini. Kalau mereka bisa menyiapkan itu. Iya, Pak John. Karena kira tahun lalu, sebelum ini berapa? Tahun lalu lah berapa? Iya. Berapa kredit perbankan untuk ke pertanian ini? Kalau kita lihat data statistik nasional, ya, itu sekitar 7% dari sekian ribu triliun itu. Ya. 7%. Besar sebenarnya. Ya. Cuma memang sektor ini kan banyak. Nah, untuk Sumatera Barat saya lihat tadi datanya ini adalah lebih kurang 16%. Ini besar ini. 16%. 16% dari total pinjaman yang diberikan. Nah, kalau di rupiah kan berapa itu? Lebih kurang ini mencapai 11,3 triliun. Cukup banyak. Banyak. Untuk pertanian ya. 11 triliun ya. Karena PDRB Sumbar kan dominannya pertanian. Kan pertanian dalam arti luas kan termasuk perkebunan. Iya pertanian lah. Ya, perikanan. termasuk peternakan juga. Termasuk itu dalam pertanian. Perikanan masuk toh? Termasuk, perikanan masuk. Ya. Nah, di Bank Nagari sendiri kita sama dengan statistik nasional itu lebih kurang 7%. Di angkanya juga bukan angka kecil juga karena mencapai ini 1,7 triliun. Angka yang besar. Untuk pertanian 1,7. 1,7 triliun. Dan kalau kita lihat apakah para pelaku usaha di pertanian ini mampu menjaga kepercayaan dalam bentuk kualitas. Jadi di bank itu kan ada terkenal istilahnya dengan non-performing loans. Jadi itu rasio Pak Joni, perbandingan antara pinjaman yang bermasalah dengan totalnya. Itu dibatasi oleh OJK maksimal 5%. Oke Pak Chan, jadi ke depan ini kan banyak orang, kita pun berharap ini peluang kesempatan untuk petani ini lebih tinggi. Ya. Kira apa yang menjadi kewajiban oleh Pemda ini? Rakyat petani ini kan milik Pemda, tanggung jawab ini. Apa yang harus mereka lakukan agar sehingga perbankan juga menjadi gampang menyalurkan kredit pertanian ini? Belajar dari fakta, data, dan bagaimana idealnya, maka sebaiknya memang perbankan itu kan bagian dari ekosistem. Memang kita mesti punya arsitektur yang memang masing-masing stakeholder itu memberikan peran sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Contoh misalnya kan mesti ada perhatian terhadap yang namanya penyediaan saprodi dan asintan. Jadi misalnya di sini ada toko-toko online ataupun BUMD yang fokus di saprodi di sini. Sangat karena bagi petani itu kan yang penting kan ketika dia butuh dia tersedia dan mudah dia dapatkan agar keberlanjutan budidaya itu berlangsung secara kontinu. Ini kewajiban pemerintah harus mampu menyediakan. Ada pemerintah dan swasta di situ, Pak Joni. Swasta juga. Ya, swasta juga. Tapi swasta ini kan pemerintah juga mengendalikannya. Dirangkul oleh pemerintah. Dirangkul. Ya, bicara kita sederhana tentang subsidi pupuk misalnya.
Ketika masyarakat butuh, jangan tidak ada di toko. Ya. Bagi masyarakat kan itu yang Ya. penting. Kemudian pemerintah provinsi misalnya, atau kabupaten kota memudahkan misalnya soal tentang legalitas, soal pendampingan, soal misalnya pembinaan kelompok, dinamika kelompok dan sebagainya. Itu kan penyuluhan dan sebagainya. Ya. Itu bagian penting dari juga ekosistem agar usahanya itu berlangsung dengan baik. Kemudian perbankan dengan mitra-mitranya. Contoh, pembiayaan pertanian itu biasanya juga didampingi oleh penjaminan kredit, Pak Joni. Jadi kalau di Sumbar ini kita punya namanya perusahaan penjaminan kredit daerah atau Jamkrida Sumbar. Oh ya, Jamkrida. Nah, agar perbankan yakin membiayai pertanian itu, maka ada sisi sini penjaminnya. Jadi kalau ada masalah, perbankan paling tidak terlindungi karena ada perusahaan penjamin. Jamkrida ini udah apa untuk semua komoditi pertanian? Termasuk saja. Oke. Dan memang didirikan ya untuk pengembangan UMKM di Sumatera Barat. Termasuk pertanian. Termasuk pertanian. Oke. Dan yang dijaminnya di sektor pertanian karena dominan mitra Jamkrida itu adalah Bank Negari, berarti sekitar 1,7 triliun tadi sebagian besar dijamin oleh Jamkrida. Jadi Jamkrida bagus. Oke, ini perlu disosialisasikan sampai ketika petani ini Pak Gusti, dan tentu pemerintah daerah harusnya mau dan mampu Ya. mengemas Ya. sehingga bisa mendorong mereka ke perbankan. Baik. Idealnya petani itu kan didampingi ke perbankan. Idealnya Ya. oleh pemerintah daerah. Maka ada instrumen satu lagi Pak Joni, Ya. dari ada arsitektur tadi Ya. disebut ya. Ada namanya teman-teman yang bergerak di bidang lead bank, Ya. inkubator dan edukasi. Ya. Jadi ini bisa seperti Pak Joni pemerhati, Ya. bisa perguruan tinggi, Ya. bisa lembaga penelitian dan sebagainya. Ya. Agar memang kualitas daripada budidaya itu terdampingi dengan kondisi yang baik, dengan standar mungkin sudah dunia maupun kualitas ekspornya. Ya, sertifikat lah ya. Ya, di sana. Nah, kemudian tentu pelaku sendiri di ekosistemnya. Ada istilahnya mungkin one village, one product, berbagai konsep lah. Itu Ya. silakan dari hasil edukasi tadi. Ini kalau di kabupaten ya, kalau bisa kepala dinas pertaniannya bisa mengkomunikasikan dengan perbankan daerah, Bank Negari. Di setiap kabupaten kan ada itu. Ya. Ini yang mengkomunikasikan. Atau mereka lah yang menggaransi harusnya ini. Ya, betul. Karena mereka yang minat toh. Ya. Nah, setelah mereka berbudidaya kan muncul pertanyaan. Ya. Tata niaga seperti apa? Karena ujung-ujung dari produk yang dihasilkan ya, pasar kan ini. dijual pasar kan. Ya. Nah, untuk itu memang di sini lagi mungkin keterlibatan teknologi hasil pertanian. Karena menjual barang mentah kan tidak semahal kalau setengah jadi, apalagi barang turunan. Nah, kalau begitu Pak Agusti, upayakanlah bikin modeling dulu, agar gampang masyarakat ini paham. Bikin modelingnya. Nanti kita bantulah merancangnya. Karena tanpa modeling ini, orang tak paham. Betul, Pak. Nah, kemana pasar, siapa yang membeli kan ini? Ya. Nah, kalau pemerintah daerah mampu mengawinkannya, itu kan betul-betul mereka terlindungi petaninya. Dan perbankan menjadi terlindungi pula, kan begitu. Ya, dalam pemikiran ini saya sampaikan Pak Joni, misalnya kita menghasilkan tomat. Ya. Kalau kita jual langsung tomatnya, tentu nilainya sebatas itu. Ya. Tapi kalau dia turun menjadi saus tomat, Ya. berbagai turunannya, Ya. nilai ekonomisnya akan tinggi. Jadi, kalau nanti ada apa itu namanya BUMD atau misalnya perusahaan swasta yang mungkin dikerjasamakan dengan pemerintah daerah yang akan fokus di teknologi pertanian, itu akan meningkatkan skala ekonomi. Tentu petani tadi akan mendapatkan juga imbal hasil daripada produk yang digunakan. Setelah itu muncul kan, produknya turun, terus yang jual siapa? Ya. Untuk menjaga stabilitas harga, juga membantu dalam pengendalian inflasi. Nah, perlu lembaga fair. Nah, ini perlu Ada bikin bulog daerahnya bikin misalnya. model lah Pak Chan. Coba tantang ini dinas pertaniannya, kita bikin model di mana? Baik, Pak. Komoditi apa? Yang gampang-gampang aja dulu. Ya, Sehingga masyarakat terjamin pasarnya toh. baik. Nah, tentu nanti ketika misalnya lembaga buffer tadi terbentuk seperti ginilah, bulognya daerah lagi. Ya. Kemudian dijual kan? Dijual dulu diutamakan untuk kebutuhan daerah agar ada swasembada di Sumatera Barat. Lebihnya kita Ya. jual keluar atau ekspor. Sebetulnya banyak Untuk bisa. marketplace. Ini kan untuk menekan inflasi juga Betul, ini. Pak Jan. Ya toh? Baik Pak Chan, jadi mungkin pagi ini nanti kita sambung lagi ini. Siap. Jadi
Itu namanya arsitektur tadi, Pak. Ya, arsitektur pembangunan pertanian. Pertanian di mana situ semuanya berperan. Ya, ya, ya. Ada pemerintah, ada pemerhati, inkubator, pelaku usaha, perbankan, penjaminan dan sebagainya. Kalau semuanya dipimpin oleh suatu ekosistem, saya rasa akan berubah daripada kondisi hari ini. Ya, kita pengen maju ini. Siap. Kita pengen maju. Apalagi dengan dirut yang sangat muda ini. Luar biasa ini. Baik kawan-kawan, ini pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan para pihak yang mendengar mampu dan mau mengkomunikasikannya dengan semua jaringan apa yang dikatakan dengan arsitekturnya tadi menurut Pak Dirut ini. Terima kasih Pak Dirut. Sama-sama Pak Joni. Sukses selalu, Dangau inspirasi. Amin. Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.